أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan sehingga pada malam hari ini kita bisa bermajlis, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa duduk di majelis ilmu, menambah keimanan kita. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita keikhlasan, agar Allah Subhanahu wa taala terima seluruh ibadah yang kita kerjakan. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzakumullahu jami'an. Pada malam hari ini insyaallah taala kita kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dosa besar yang ke-26, Al-Qadhi As-Su', ya, seorang pemimpin yang buruk. Dan kita telah sampaikan bagaimana ancaman bagi para pemimpin yang buruk, bagi orang yang menentukan atau menetapkan hukuman sementara hukuman yang dia tetapkan bukan hukuman yang benar, bukan hukuman yang adil, maka ini adalah termasuk dari dosa besar. Ini adalah termasuk daripada dosa besar. Dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan dosa besar yang berikutnya, dosa besar yang ke-27, Al-Kabiratu As-Sabi'atu Wal-'Ishrun. Dosa besar yang ke-27 yang dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah adalah Al-Qawwad Al-Mustahsinu ala ahlihi. Pemimpin keluarga atau pemimpin yang menganggap baik atas keluarganya. Maknanya pemimpin rumah tangga kah atau pemimpin suatu daerah kah yang menganggap baik perilaku buruk yang dikerjakan oleh keluarganya atau bawahannya, maka ini juga termasuk daripada dosa besar. Al-Qawwad Al-Mustahsinu ala ahlihi, orang yang memimpin yang menganggap baik atas orang yang dipimpinnya. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nur ayat yang ketiga. Surat An-Nur ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
wazzaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Wazzaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Allah berfirman, dan perempuan yang berzina tidaklah menikahinya kecuali laki-laki pezina atau seorang musyrik, dan diharamkan itu atas orang yang beriman. Jadi ayat ini dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, ya, pada bab ini dikarenakan apa? Orang beriman tidak akan ridha dengan wanita pezina. Ya. Orang beriman tidak akan ridha dengan seorang wanita yang pezina. Maka ketika seorang suami mendapati pada istrinya kesalahan, kemudian dia tidak tegur, ya, maka suami tersebut dia telah terjerumus ke dalam dosa besar. Keluarganya, anaknya, ya, istrinya melakukan kesalahan, melakukan maksiat, ya, dia tidak nasihati, dia tidak tegur, maka berarti si suami tersebut dia telah melakukan dosa besar. Ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan kaum muslimat, maka ini penting ada, ya, pada diri setiap mukmin, setiap muslim, rasa apa? Rasa risih dengan kemaksiatan, rasa tidak ridha dengan keburukan yang dilakukan. Terlebih yang melakukan tadi adalah orang-orang yang bisa kita nasihati, seperti istri, seperti anak kita. Maka ini di bawah tanggungan kita. Nah, di zaman sekarang orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa besar ini sangat banyak sekali. Ya, dia lihat istrinya tidak berjilbab keluar, dia tidak nasihati. Dia lihat anak perempuannya pergi dengan laki-laki, dia tidak cegah. Dia lihat anak laki-lakinya tidak sholat, ya, dia biarkan saja. Maka orang ini, ya, dia pelaku dosa besar. Walaupun dia rajin sholat, tapi anaknya tidak sholat, tidak pernah dia nasihati, tidak pernah. Beda hal kaum muslimin dan kaum muslimat, kalau dia sudah nasihati istrinya tidak mau terima, dia sudah nasihati anaknya tetap tidak sholat, ya, maka ini beda hal, ya. Kalau dia telah nasihati, ya, sekarang dia nasihati belum diiyakan, besok dinasihati lagi belum juga berubah, dinasihati lagi belum juga berubah, maka intinya di sini ada kiat untuk memperbaiki. Tapi kalau seandainya seorang suami diam terhadap kemaksiatan yang dikerjakan oleh istri, berarti suami turut andil dalam hal dosa. Ya, tambah banyak di zaman kita ini suami tidak lagi mengingkari kemaksiatan yang dilakukan oleh istrinya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ini dibawakan oleh Imam Az-Zahabi, tidak mungkin bagi orang yang beriman menganggap zina itu baik. Maka orang beriman tidak boleh, ya, dengan menikah dengan wanita pezina. Enggak boleh. Seorang suami pun kalau seandainya dia lihat istrinya berzina, maka ceraikan. Nah, berarti itu bukan istri yang baik. Dia lihat istrinya yang menjalin hubungan dengan lelaki lain, maka ceraikan, tidak usah dinasihati lagi, sudah ceraikan saja. Kenapa? Karena tidak layak bagi laki-laki yang baik untuk mempertahankan wanita yang tidak baik. Kemudian Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang kedua adalah dalil atau hadis dari Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Yasar al-A'raj, dari Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Yasar al-A'raj,
haddatsana Salim ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Salim bin Abdullah an abihi, dari bapaknya Abdullah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Thalathatun la yadkhulunal jannah." Ada 3 golongan manusia yang tidak masuk surga. Yang pertama adalah al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, dan ini telah berlalu pembahasan kita bahwasanya durhaka kepada orang tua adalah merupakan dosa besar. Kemudian yang kedua adalah ad-dayyuth. Ya, lelaki yang dayyuth. Dayyuth maknanya apa? Tadi melihat kemungkaran, tidak mengingkari kemungkaran pada istri dan keluarganya. Itu namanya apa? Ad-dayyuth. Kemudian yang ketiga adalah wa rajulatun nisa, dan laki-laki dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ya. Wa rajulatun nisa, dan wanita yang kelaki-lakian, tomboy. Ya, maka ini hati-hati Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya anak kita perempuan, ajarkan dia tabiat perempuan. Ya, ajarkan kepadanya tabiat perempuan. Kalau anak kita laki-laki, ajarkan kepadanya tabiat seorang laki-laki. Ya, ajarkan kepadanya tabiat seorang lelaki. Maka Nabi SAW menyebutkan kepada kita dalam hadis ini, di antara orang yang tidak masuk surga siapa? Ad-dayyuth. Ya, di antara orang yang tidak masuk surga adalah ad-dayyuth, orang yang tidak mengingkari kemaksiatan yang dikerjakan oleh istrinya. Ya, dayyuth. Karena Nabi SAW mengatakan tidak masuk surga. Kenapa? Karena ya berarti dia ridha dengan kesalahan istrinya. Seharusnya dia ingkari, dan suami boleh mengingkari. Kalau istrinya juga tidak mau juga pakai jilbab, sudah dinasihati sekian lama, tidak kunjung berubah, ceraikan. Ya, ceraikan. Seperti itu Islam mengajarkan kita. Karena ini bukan permasalahan yang sepele. Masalah menutup aurat ini masalah yang luar biasa, masalah yang besar dalam agama kita. Ya, dinasihati sekarang udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, udah sampai setahun, dia masih bisa bersabar. Dinasihati istrinya, belum juga, ndak mau juga pakai jilbab. Ya, maka sudah ceraikan, karena dia bukan termasuk istri yang baik. Istri yang baik. Istri yang baik adalah istri yang dengar kepada suaminya. Ya, terlebih apa yang diperintahkan oleh suami itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka istri harus tunduk. Tidak ada cerita tidak tunduk. Begitupun seorang anak, ya. Ketika diperintahkan oleh orang tuanya untuk menjalankan syariat, untuk sholat, ya, atau untuk memakai jilbab bagi anak perempuan, maka tidak ada alasan untuk anak perempuan itu menolaknya. Tidak ada. Kalau anak perempuannya tidak mau juga pakai jilbab, maka dia boleh pukul anaknya. Ya, dia boleh pukul anaknya. Atau dia boleh kurung anaknya di dalam rumah, tidak usah keluar-keluar. Ya, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini termasuk orang yang dayyuth. Kita rajin sholat, ya. Kita rajin bersedekah, kita rajin berpuasa. Sementara apa? Istri dan anak perempuan kita tidak pakai jilbab, jalan kemana-mana, kita biarkan saja. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dalil yang kedua. Dalil yang kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala mengatakan, faman kana yadhunnu bi ahlihi al-fahishata wa yataghafalu li mahabbatin fiha aw li anna laha alayhi daynun wa huwa ajiz, ya, aw sadaqun thaqilun aw lahu atfalun sigharun tarfa'uhu ila al-qadhi wa tatlubuhu, ya, bi fardihim,
fahuwa duna man yu'arrisu 'alaiha wala khaira fi man la ghirata lahu. Kata oleh Imam Adz-Dzahabi, maka barang siapa yang menyangka, ya, mengira pada keluarganya ada keburukan dan dia lalai darinya karena dia cinta keluarganya itu, ya, dia lihat istrinya salah, dia biarkan saja. Kenapa? Karena alasannya apa? Saya cinta istri saya sayang dia. Auli anna laha alaihi dainun, atau suami ini misalnya dia tidak kerja, yang kerja adalah istri. Nah, takut suami ngasih nasihat kepada istrinya, ya, takut nanti diusir sama istri dari rumah istri misalnya. Itu kan terjadi, ya. Terlebih kita di Minang, rumah itu diperuntukkan untuk istri. Kalau terjadi apa-apa suami diusir, ya, maka bagi antum nih sekarang, jangan berikan rumah antum ke istri. Kalau buat rumah, buat atas nama sendiri. Kalau beli tanah, atas nama sendiri, ya. Kecuali kita hadiahkan. Tapi sebagian suami, ya, terlebih di Minangkabau ini, baik sekali dengan istrinya. Beli mobil atas nama istri, ya, beli tanah atas nama istri, beli rumah atas nama istri. Nanti kalau ada masalah, itu rumah ambo, oto ambo misalnya, ya. Sehingga ini suatu kesalahan. Maka Imam Adz-Dzahabi mengatakan, atau suami takut negur istrinya karena si suami ini berhutang kepada istrinya. Ya, beko kalau nasihatinya tagih hutang tuh beko. Atau yang ngecek macam-macam, abang nak karajo ambo nak cari piti selama numpang hidup saya sikonya. Misalnya, suami ada kekhawatiran terhadap hal tersebut. Atau suami belum bayar maharnya dan maharnya itu besar misalnya. Jadi mahar itu boleh dihutangkan. Ya. Alhamdulillah. Indonesia itu sangat jarang sekali maharnya yang besar, yang berat. Ada sebagian orang, dan itu sebagian kecil. Rata-rata mahar di Indonesia itu seperangkat alat sholat, ya, mahar yang murah. Tapi kalau seandainya maharnya 1 kilogram emas dicicil selama 3 tahun atau 10 tahun, 2 tahun baru itulah ada masalah keluarga. Istri boleh salah deh kadi carayan awak mahar wak 1 kilogram emas rugi rasanya. Menasihati istri, nanti takut ada masalah sehingga terjadi perceraian. Atau karena itu kata Imam Adz-Dzahabi, aulahu atfalu sighar, atau dia memiliki anak yang kecil, anak-anak kecil, ya, anaknya masih bayi, anaknya masih apa segala macam. Dia lihat kesalahan pada istrinya, kemudian dia biarkan saja. Karena takut apa? Anak ambo masih ketek. Beko kalau terjadi apa-apa, rusak keluarga ambo, atau cerai semua istri ambo, anak-anak. Itu alasannya, ya, itu alasannya tarfa'uhu ilal qadhi wa tatlubuhu bi fardihim. Atau seorang wanita itu, ya. Nah, kalau seandainya seperti itu permasalahannya, maka Imam Adz-Dzahabi mengatakan wala khaira fi man la ghairata lahu. Maka tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak punya rasa cemburu. Tidak ada kebaikan, ya. Tidak ada kebaikan bagi lelaki atau suami yang tidak ada rasa cemburu pada dirinya. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Al-qawwad al-mustahsinu ala ahlihi, ya. Maka kita harus ada kalanya seorang suami itu dia tidak boleh toleransi terhadap kesalahan istrinya. Kalau seandainya kesalahan itu kesalahan yang fatal, maka dia tidak boleh, ya, berlapang dada. Tapi kalau seandainya masalahnya adalah masalah sepele, maka ada kalanya suami memberikan uzur kepada istrinya. Selama apa? Selama tidak kesalahan yang mendasar. Kalau sudah istrinya tidak mau pakai jilbab, sudah dinasihati sekian lama, ya, maka sudah hapus pernikahannya, ceraikan istri tadi. Tapi kalau seandainya seorang istri misalnya dia
dia taat, dia pakai jilbab, dia sholat, dia pandai mendidik anak, tapi dia di antara sifatnya apa? Kadang-kadang dia suka bantah suami misalnya. Ini tabiat wanita. Kadang-kadang dia suka menjawab. Maka ini seorang suami bersabar. Harus bersabar dalam masalah ini ya. Jangan nanti salah saya bini cek. Cerai, salah bini cerai. Enggak seperti itu maknanya. Kalau seandainya istri itu bersalah dan kesalahannya itu adalah salah yang besar, dosa besar. Ya. Kesalahan dosa besar dan suami sudah menasihatinya. Bukan sekali dua kali, sudah sekian tahun misalnya. Seorang suami ini bersabar menasihati istrinya dan istrinya ndak juga berubah. Maka sudah dia cari istri lain. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita sangka bahwasanya ini permasalahan yang remeh. Ini banyak terjadi masyarakat kita, istrinya dibonceng oleh laki-laki lain misalnya kan. Sebagian kita kan sudah menganggap hal itu biasa. Biasa saja kan? Kenapa? Karena seringnya manusia melakukan itu sehingga dianggap itu hal yang biasa. Atau istrinya pergi dinas sendiri keluar kota misalnya kan. Sebagian orang menganggap itu hal yang biasa. Itu gak biasa. Kalau suami mengizinkan, berarti suami di sini ikut berdosa dan suami termasuk seseorang yang dayyuth. Ya, Bapak yang dirahmati Allah, ini harus kita perhatikan. Atau anak perempuannya izin keluar malam ya dengan kawannya, izin belajar kelompok dengan kawannya, bercampur laki-laki perempuan, dia izinkan. Berarti ini dosa dia, seorang ayah seperti ini. Dan ini tersebar di masyarakat kita. Bagaimana ibu-ibu ya dia jabat tangan dengan laki-laki yang tidak mahram, kemudian suaminya diam saja. Ya, istrinya bercandaria dengan laki-laki yang tidak mahram, suaminya diam, tidak bisa tegur. Para sahabat itu orangnya sangat cemburu. Ya, bahkan diriwayatkan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu mengatakan, kalau seandainya saya lihat istri saya jalan dengan laki-laki lain, maka aku akan bunuh laki-laki itu. Maka kata Nabi SAW, ata'jabuna min ghairati Sa'ad? Apakah kalian heran dengan cemburunya Sa'ad? Wallahu aghyaru minhu. Allah lebih cemburu daripada Sa'ad itu. Kata siapa? Kata Nabi. Gitu cemburunya sahabat. Lihat istrinya jalan sama laki-laki lain, sudah dia marah. Ini fitrah laki-laki yang seperti ini. Tapi kalau seandainya dia lihat istrinya jalan sama laki-laki lain, dia tenang-tenang saja, bisa jadi suami ini juga jalan dengan wanita lain. Bisa jadi. Ya. Maka ini harus perhatian kita. Jaga istri kita, jaga anak-anak perempuan kita, jaga anak-anak laki-laki kita. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang ke-28 lagi. Al-kabiratu ats-tsaminatu wal-'ishrun. Ar-rajilatu minan nisa wal mukhannath minar rijal. Ya, wanita yang ke-laki-lakian dan laki-laki yang ke-wanita-wanitaan. Ya, laki-laki nan kapadusian. Istilah kita apa? Tomboy dan bencong. Ini dosa besar juga. Laki-laki padusi tapi apa? Bantu laki-laki. Potongan rambutnya, pakaian yang dia pakai, gaya mengeceknya. Untuk laki-laki, maka ini terlaknat, tidak boleh. Atau laki-laki bantu laki-laki, ya, bantu ali kareh. Tapi kalau mengecek malam baik, ini dilaknat juga. Kalau diamnya ditakui orang, tapi kalau mengeceknya galak orang, tidak sesuai dengan postur tubuhnya. Dan ini ada, ya. Terlebih di zaman kita. Ya, zaman kita yang semakin rusak ini. Kemudian mereka didukung, ya, mereka ini bencong dan tomboy ini didukung atau dilindungi dengan dasar hak asasi manusia. Ya, sehingga adanya transgender laki-laki yang berubah menjadi wanita. Ini terlaknat, tidak boleh.
Ya, ini terlaknat, tidak boleh. Wa qala Allah Ta'ala berfirman, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish, dan orang-orang yang menjauhi dosa besar dan al-fawahish. Ini maksud al-fawahish di sini ya dosa-dosa yang fahisyah, keji. Ya, masuk di antara sesuatu yang keji itu adalah apa? Perempuan seperti laki-laki dan laki-laki seperti perempuan. Ya. Dan ini juga penyebab terjadi penyimpangan seseorang secara sosial. Kenapa wanita bisa suka kepada wanita? Ya karena ada sebagian wanita itu posturnya seperti laki-laki. Ya, kenapa sebagian laki-laki ada suka dengan laki-laki? Karena sebagian laki-laki itu mungkin dia gaya berbicaranya, gaya jalannya seperti perempuan. Maka terjadilah kerusakan, ya. Terjadilah kerusakan. Dari Abdullah bin Abbas, ini dalil yang kedua. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-mukhannathina minar rijal, laki-laki yang bencong, wal mutarajjilati minan nisa, dan wanita yang tomboy. Aksesoris laki-laki tidak boleh digunakan oleh perempuan. Ya, tidak boleh digunakan perempuan. Aksesoris perempuan tidak boleh digunakan bagi laki-laki. Ya, ini laki-laki ada yang pakai anting, bencong itu bukan preman, bukan apa, tidak bencong itu. Kenapa? Karena yang pakai anting itu adalah perempuan. Ya, anting itu perempuan. Atau laki-laki ada yang pakai kalung, maka kalung itu adalah aksesoris perempuan. Ya, ada yang pakai gelang, maka gelang itu adalah aksesoris perempuan. Enggak boleh. Maka bagi laki-laki tidak boleh menggunakan aksesoris perempuan, baik baju perempuan, ya, atau tasnya, misalnya tas perempuan, kan ada juga. Ya, pernak-pernik itu ada yang memang dikhususkan untuk perempuan. Kemudian dia beli itu, ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena sudah khusus untuk perempuan. Jadi kalau seandainya dia menyerupai laki-laki, menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, maka dia dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu perempuan itu tidak boleh potong rambut pendek, tidak boleh ibu-ibu, ya, pendek cepak seperti laki-laki itu tidak boleh. Sebagian ibu-ibu kita lihat kan, potongan rambutnya sama kayak laki-laki. Alasannya bahwa rontok rambut yang Ustaz. Tidak ada alasan. Wanita itu boleh potong rambut, ya, sebahu, ya, atau melebihi bahu sedikit. Adapun di atas bahu maka tidak boleh. Ya, wanita itu fitrahnya rambutnya panjang. Kepada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini harus kita perhatikan. Ya, harus kita perhatikan. Kemudian dalil yang ketiga, dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu ar-rajulata minan nisa. Allah melaknat wanita yang seperti laki-laki. Ya, wanita yang seperti laki-laki. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Waqala Abu Hurairah, dalil yang berikutnya, dalil yang keempat, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula
yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ata talbasu libsatar rajul. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Itu dilaknat, tidak boleh. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka kita katakan tadi, ya, apabila aksesoris itu atau pakaian itu atau perhiasan itu dikhususkan bagi wanita, maka haram bagi laki-laki untuk menggunakannya. Ya, haram bagi laki-laki untuk menggunakannya. Begitupun sebaliknya, kalau seandainya pakaian, sepatu, ya, jam tangan itu dikhususkan untuk laki-laki, memang yang memakainya biasanya laki-laki, ketika dipakai oleh perempuan maka perempuan itu berdosa. Ya, maka perempuan itu apa? Berdosa. Kecuali tidak ada ketentuan, ya, bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan. Misalnya tidak ada unsur bahwasanya ini kekhususan bagi laki-laki saja, tidak ada unsur seperti itu, maka boleh, tidak ada masalah. Ya, boleh. Mungkin di antara hal yang terlarang, mungkin Bapak dan Ibu rahmatillah, wanita pakai motor besar juga terlarang. Kenapa? Karena motor besar itu biasanya dipakai laki-laki. Motor besar maknanya di sini apa? Motor sport, ya. Kan tidak boleh. Ya, karena ini motor laki-laki, memang digunakan untuk laki-laki. Dipakai oleh perempuan maka itu tidak boleh. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullah, yang dimaksud laki-laki, ya, menyerupai wanita bisa di antara maksudnya adalah dalam hal berbicara. Ya, kalau laki-laki dia mendayu-dayu berbicara, ya, maka ini terlaknat sudah. Anda perhatikan ada sebagian anak-anak itu enggak tahu gaya ngomongnya seperti gaya ngomong perempuan. Ya, kalau kita katakan namanya malambai, ya, malambai, ya, istilahnya itu. Iya. Labiah lo pada polisi yang ngecek lah. Itu kita dapati sebagian anak seperti itu, tidak tahu. Hak orang tuanya harus tegas dalam mendidik anak. Kalau dia lihat anak laki-lakinya suka bergaul dengan perempuan, ya, anak laki-laki dari kecil dikasih boneka, Barbie, jadi perempuan lah dia nanti. Ya, nah, laki-laki itu jangan diajarkan dia untuk jadi perempuan. Akhirnya apa? Akhirnya terbentuklah, tumbuh dia ngomongnya seperti perempuan, jalannya melenggak-lenggok seperti perempuan. Anda dapati, ya. Kita dulu ada kawan seperti itu. Ketika di SMA dulu ada kawan ngomong itu seperti perempuan, ya, berjalannya seperti perempuan. Maka kita katakan, kita ajak dia seperti laki-laki, ajaknya bercakap. Ya, ini, Pak, ya, seperti itulah bencong ngomong gimana. Tak sampai angin elok lah ngecek kok. Laki berusia nangis dia. Tapi dengan itu mungkin seorang bisa berubah. Ya, dengan itu dia bisa berubah. Kadang-kadang orang tua salah didik juga. Tidak ada itu laki-laki, dia lahir laki-laki kemudian secara fitrah dia tabiat perempuan, tidak ada. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena orang tuanya yang mengajarkan. Bisa jadi apa? Dia banyak bergaul dengan perempuan. Bisa jadi dia banyak bergaul dengan perempuan. Akhirnya apa? Tipikal laki-lakinya hilang, lebih dominan tipikal perempuannya. Karena pergaulan tadi. Maka ini dilaknat. Berbicara seperti berbicaranya perempuan, mendayu-dayu misalnya kan. Ma'ruf lah bagaimana, ya, orang-orang itu berbicara. Kita mungkin pernah lihat
Ya, pernah mendapati adanya laki-laki berbicara seperti itu. Ya. Atau dia berjalan lenggak-lenggok seperti perempuan. Ini juga dilaknat. Ya. Walidza jaa la'nul mukhannas. Dan oleh sebab itu datanglah laknat bagi bencong tadi. Ya, bencong itu Bapak dan Ibu dirahmati Allah, tidak identik dia dengan harus dia pakai baju perempuan, tidak. Pakai baju laki-laki, tapi ngomong seperti perempuan, jalan seperti perempuan, ini sudah bencong namanya. Sudah laknat orang-orang seperti ini. Ya, bahkan anak dulu ketemu juga ya dengan jenggotnya panjang, ngomongnya seperti perempuan. Itu ada juga. Kita ketemu di Jogja waktu itu. Kita ketemu. Ya. Jenggotnya panjang, perawakannya laki-laki. Tapi kalau sudah ngomong, geli kita dengar suaranya itu. Ya. Ini harus menjadi perhatian kita. Ya. Itu tidak ada anak. Kita katakan tidak ada anak yang tumbuh seperti itu tidak ada. Dia laki-laki, berarti Allah fitrahkan dia sebagai laki-laki. Ya, siapa yang merubah fitrah tadi? Bapak ibunya, lingkungannya. Maka kalau kita mendapati, kita seorang guru misalnya, ada murid kita seperti itu, maka keraskan dia. Ya, ajarkan kepada dia bahwasanya dia adalah seorang laki-laki dan berlakulah sebagai laki-laki. Kemudian dikatakan oleh Syekh Masyhur, yang maksud al-mukhannats alladhi yushbihu khuluquhu an-nisa fi harakatihi wa kalamihi. Ya. Ini maksud dengan al-mukhannats adalah akhlaknya seperti akhlak wanita. Ya. Ya, baik itu pada gerakan atau pada ucapannya. Tayyib. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal mar'atul mutasyabbihatu birrijal. Dan wanita yang menyerupai laki-laki, maksudnya apa? Akhlaknya seperti akhlak laki-laki. Ya, dia wanita tapi badannya kekar misalnya, atau kerjanya angkat besi misalnya. Maka ini menyerupai laki-laki, tidak boleh. Ya, atau wanita main bola. Ya, ada juga kan wanita main bola kan? Maka ini tidak boleh. Ya. Atau kareh lu suaranya pada laki-laki. Ini tidak boleh juga. Kemudian wal mar'atul mutasyabbihah birrijal taktasibu min akhlaqihim hatta yasira fiha min at-tabarruj wal buruz wa musyarakati rijal. Sehingga apa? Sehingga ya dia bertabarruj. Bertabarruj itu artinya dia tidak menutup aurat. Wanita tidak menutup aurat saja itu sebenarnya sudah menyerupai laki-laki. Wanita tidak pakai jilbab saja itu sebenarnya sudah menyerupai laki-laki. Ya. Banyak tidak wanita tidak pakai jilbab sekarang? Banyak, dilaknat. Sudah tidak pakai jilbab dari satu sisi, pada sisi yang lain juga menyerupai kaum laki-laki. Banyak juga wanita yang keluar rumah pakai celana panjang, laki-laki. Karena yang pakai celana itu laki-laki. Ya, bahkan laki-laki saja kalau seandainya pakai, kita sajalah dibelikan celana pendek sepaha. Bawalah pergi pakai celana sepaha itu. Awak saya laki-laki tidak taluk awak pakai. Ya kan? Tidak ada yang berani. Celana ketat sepaha dipakai. Baik kamol pakai. Tidak sanggup kita. Malu, Pak. Kenapa? Karena fitrah manusia malu dia. Itu laki-laki yang pakai, bukan perempuan ya. Ya. Kita saja pakai celana sepaha itu. Tidak taluk dah wadah. Tidak taluk dah wadah. Rasa-rasanya telanjangi wak di orang kalau pakai sarawak kayak gitu, Pak. Ya. Ini wanita yang seharusnya sifat malunya jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Apa yang terjadi? Bukan hanya celana panjang yang mereka pakai, celana pendek mereka pakai keluar. Laki-laki yang waras saja tidak mau pakai celana itu. Ini wanita. Maka ternyata lebih parah lagi wanita ini dibandingkan laki-laki.
Ya, laki-laki yang maksudnya masih fitrah ya. Kita aja laki-laki ini suruh pakai baju nempel-nempel tuh enggak nyaman kita. Lengket-lengket tuh pas-pas badan enggak nyaman kita kan. Ini perempuan nempel semua baju tuh ke badan. Ketat. Terus keluar rumah enggak malu. Ini kan lebih parah dari laki-laki namanya. Laki-laki saja. Laki-laki yang benar, laki-laki ini malu dia untuk pakai baju seperti itu. Ya, ternyata banyak di zaman kita ini wanita itu yang serupa dengan laki-laki. Ya, menurut kita mungkin pakai pakai baju lalok keluar. Tapi baju lalok kok lengan pendek, sarawanya panjang. Memang baju tidur itu untuk perempuan dibuat. Tapi ketika dipakai keluar rumah, tidak pakai jilbab, ya, maka sudah dia sama dengan laki-laki. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perempuan ya yang menyerupai laki-laki itu maknanya tadi dia berpakaian keluar rumah seperti pakaian laki-laki. Dia tidak pakai jilbab, dia tidak pakai baju yang menutup auratnya, maka berarti dia telah menyerupai kaum laki-laki. Atau perempuan ya, maqad yufdi bi ba'dhinna ila an tudhhira badanaha kama yudhhiru ar-rajul wa tatlubu an ta'lu 'ala ar-rijal kama ta'lu ar-rijal 'ala an-nisa. Atau sebagian wanita menuntut, kami kaum wanita ingin berada posisinya di atas laki-laki. Enggak boleh. Ya, wanita jadi presiden enggak boleh. Wanita jadi kepala desa enggak boleh. Wanita jadi bupati tidak boleh. Wanita jadi kepala keluarga tidak boleh. Kenapa? Karena posisi itu mesti ditempati oleh kaum laki-laki. Ya. Wanita jadi kepala sekolah, yang mana di situ ada bapak-bapaknya, maka tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Kecuali sekolah yang dia pimpin itu perempuan semuanya, maka boleh dia jadi kepala sekolah. Tapi kalau seandainya di situ ada kaum laki-laki, ya ada guru laki-laki, ada guru perempuan, ada murid laki-laki, ada murid perempuan, maka seorang wanita tidak boleh dia sebagai pimpinan sekolah, tidak boleh. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Nabi. Nabi SAW mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan tidak akan selamat, ya. Lan yuflihal qaum, ya, walla amrahum nisa'uhum. Tidak akan selamat suatu kaum yang memimpin mereka adalah para wanita. Tidak selamat. Ya, tidak akan maju suatu kaum yang memimpin mereka para wanita. Karena pimpinan itu memang harus laki-laki. Ketika wanita ingin pula emansipasi wanita, kami ini wanita ingin menuntut sejajar dengan laki-laki. Laki-laki ngojek, kami ngojek. Laki-laki jadi kuli, kami kuli juga. Ya, laki-laki kerja, kami kerja. Ini tidak boleh. Wanita-wanita yang menyeru-nyerukan, ya, menyuarakan emansipasi wanita, maka pada hakikatnya mereka menyuarakan sesuatu yang akan mendatangkan laknat. Sudah azan ya. Baik. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka tadi kita telah bahas tentang bagaimana yang terlarangnya seseorang perempuan menyerupai laki-laki dan bagaimana yang terlaknatnya laki-laki yang menyerupai perempuan. Baik, hadis yang berikutnya masih pada
dosa besar yang ke-28. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma." Dua golongan dari penduduk neraka yang aku belum pernah lihat keduanya semasa hidupku, kata Nabi. Yang pertama adalah qaumun ma'ahu, ya, siyatun ka'adnabil baqar. Kaum yang mana mereka memiliki cambuk seperti ekor sapi. Yadribuna bihan nas, yang mana dia gunakan itu untuk memukul manusia. Itu yang pertama. Maknanya apa? Orang yang suka menzalimi manusia, memukul. Kemudian yang kedua adalah wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat. Wanita yang berpakaian ariyat, bertelanjang, ma'ilat, yang berlenggak-lenggok, ya, yang berlenggak-lenggok jalannya. Al-mumilat, ya, bahunya bergoyang ketika berjalan, ya. Dan dikatakan juga al-ma'ilat artinya adalah sanggul, ya. Yumasyidna al-mishtatal ma'ilah, dia sanggul rambutnya dengan sanggul yang dia ikat rambutnya dengan ikat yang condong. Wahia, ya, mushtatul baghaya, ini adalah, ya, sisiran rambut para pezina, para pezina. Mumilat, ya, maknanya adalah itu tadi. Sebagian para ulama mengatakan sanggul itu tidak boleh, atau jilbab kemudian di sini digulung, itu juga tidak boleh. Karena ada juga beberapa tahun yang silam itu model jilbab, digulung, akhirnya apa? Panjang ke belakang. Oke, ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Kemudian Nabi mengatakan la yadkhulnal jannata, mereka para wanita yang seperti ini tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak mendapatkan baunya. Wa inna rihaha la tujadu min masirati kada wa kada, kata Nabi. Dan sesungguhnya baunya itu didapatkan dari perjalanan segini dan segini, kata Nabi SAW. Katakan perjalanan sekian ribu tahun, ya, katakan oleh Nabi SAW. Namun dalam riwayat ini dikatakan, ya, dalam perjalanan sekian dan sekian, kata Nabi SAW. Di dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita bahwasanya ada dua kelompok manusia ada dua kelompok dari penghuni neraka yang belum ada di zaman Nabi. Tidak ada di zaman Nabi, tapi akan ada setelah zaman Nabi. Ya, akan ada setelah zaman Nabi. Maksudnya ini orang Islam, Kalau orang kafir kita nggak urus, mau gimana pakaian mereka terserah. Kita bicara wanita muslimah, wanita yang beragama Islam, itu yang kita bicarakan. Dan orang-orang kafir, ya, itu bukan urusan kita. Ya, adapun yang kita, ya, yang diancam oleh Allah di sini siapa? Orang yang beriman. Kalau orang kafir mereka sudah kafir dengan agama mereka, dan dosa yang mereka kerjakan itu berlipat-lipat kan ganda. Nah, yang pertama adalah suatu kaum yang punya cambuk, digunakan cambuk itu untuk memukul manusia. Ini menandakan bahwasanya kezaliman di mana-mana, ya. Orang mudah untuk memukul, menzalimi orang lain. Kemudian yang kedua adalah wanita yang berpakaian. Dia ada pakaian, ada. Tapi walaupun dia berpakaian, Nabi mengatakan ariyat, pakaian tapi telanjang. Maknanya apa? Pakaian yang dia gunakan membentuk fisiknya, ya, seperti pakaian wanita yang zaman sekarang,
pakai jilbab, tapi apa? Baju yang dia pakai membentuk lekuk tubuh. Makanya yang dimaksudkan oleh Nabi, ya, kasiat. Dia pakai bukan dia tidak telanjang, ya. Dia memakai pakaian, tapi apa? Pakaian yang dia gunakan itu yang menggambarkan tubuhnya, ya. Alias pakaian yang digunakan tidak lebar. Ma'ilat, jalannya berlenggak-lenggok, ya. Mumilat, ya, bahunya, ya, berlenggak-lenggok ketika berjalan. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, dan kepala mereka itu seperti punuk onta. Itu tadi yang digambarkan oleh Nabi. Sisiran mereka itu, ya, ada yang menumpuk di sebagian kepala mereka, ya. Maka apa namanya itu yang di belakang itu ketika baralik biasanya kan sanggul itu tidak boleh, ya. Atau rambutnya panjang kemudian nyupunta akhirnya berguluang di siku, maka itu juga tidak boleh, ya. Boleh diikat rambutnya boleh, tapi apa? Tidak tergambar dari jilbab yang dia pakai, ya. Kepada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ancaman dari Nabi. Jadi tidak main-main, ya. Wanita yang berpakaian tapi telanjang ini tidak main-main hukumannya. Dia mengatakan apa? Tidak masuk surga. Sementara bau surga itu, ya, bisa ditempuh, bisa didapatkan setelah menempuh 70 tahun perjalanan, kata Nabi dalam sebagian riwayat. 70 tahun itu udah sampai mana kita itu, ya? Itu tidak dapat, ya. 70 tahun perjalanan baru seorang bisa mencium bau surga. Jangankan masuk, mencium baunya saja dia tidak dapat. Ya, hadis ini juga menjelaskan kepada kita apa? Ya, di antara wanita yang seperti ini adalah wanita yang menyerupai laki-laki. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala halakar rijalu hina ata'un nisa. Ketahuilah para laki itu akan binasa jikalau dia taat kepada wanita. Maknanya tadi, kalau wanita sudah berada di pimpinan dan yang dipimpin adalah laki-laki, maka laki-laki itu akan binasa, ya. Kalau sudah misalnya suami diatur sama istrinya, maka suaminya akan celaka, akan binasa. Kan seperti itu. Kenapa? Karena telah menyalahi fitrah, ya. Bagaimana kita katakan tadi bahwasanya wanita itu fitrahnya apa? Dipimpin, bukan memimpin. Dipimpin wanita itu, bukan memimpin. Nah, ketika dia dijadikan seorang pemimpin dan yang dipimpinnya adalah laki-laki, maka laki-laki itu adalah laki-laki yang celaka, ya. Karena mengatakan halakar rijal idza ata'un nisa. Celaka wanita jikalau dia mentaati para wanita. Maknanya apa? Itu tadi, dia jadikan wanita itu sebagai pemimpinnya, kemudian dia taat saja, ya. Dia taat saja. Bukan berarti, Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, bukan berarti apa? Tidak boleh mendengarkan kata istri. Yang salah juga nanti, Ustaz ngecean tadi malam, tidak boleh taat kepada dusi itu. Istrinya mengusulkan sesuatu, ya kan? Tidak boleh taat kepada dusi. Tidak, bukan itu maksudnya. Maksudnya apa? Jikalau yang memimpin itu perempuan, kemudian laki-laki yang dipimpin, ya, kemudian laki-laki selalu menurut kepada perempuan, ini tidak boleh. Selalu menurut, ini tidak boleh, ya. Kepada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil berikutnya, ya, berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, fa minal af'al allati tul'anu 'alaiha al-mar'ah izharuz zinah. Di antara perbuatan yang dilaknat wanita, ya, atas perbuatan tersebut adalah izharuz zinah, menampakkan perhiasan, ya, menampakkan apa? Perhiasan. Wa dzahab wal lu'lu' min tahtin niqab, ya, perhiasan emas atau mutiara, ya, di kalungnya, kalung sini, ya, itu tidak boleh dia nampakkan.
wa tatayyubuha bil miski wal anbari wa nahwi dzalika, dan dia memakai wewangian, parfum dia pakai keluar rumah, itu tidak boleh. Wa lubsuha as-sibaghat wal madas ila ma asbah dzalika min al fadaih, atau baju-baju yang bercorak, bergaya-gaya. Nah, itu tidak boleh juga pakai oleh wanita. Kepada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini perlu kita perhatikan. Kalau seandainya ibu punya emas, Bu, jangan nampak-nampakkan emasnya itu. Ya, punya kalung maka jangan diperlihatkan. Kenapa? Karena tidak boleh. Wanita itu perhiasannya tidak boleh dia nampakkan kecuali kepada laki-laki yang halal baginya. Ya, Ibu pakai parfum keluar rumah tidak boleh. Ya, tercium oleh laki-laki tidak mahram. Nabi sallallahu mengatakan, ayyumam ra'atin ista'tarat, perempuan mana saja yang memakai parfum, famarrat bil majlis, maka dia lewat satu majlis, ya, fahiya kadza wa kadza, ya, maka dia adalah seorang pezina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak main. Ya, walaupun dia wanita baik-baik, dia rajin ke sholat, dia pakai jilbab besar, dia pakai baju yang lebar, tapi wangi. Bukan berarti wanita itu tidak boleh wangi, boleh. Tapi apa? Tidak boleh parfum yang dia gunakan tercium oleh laki-laki yang tidak mahram. Ya, itu harus kita perhatikan. Ya, sebagian wanita itu masya Allah parfumnya luar biasa. Ya, pakai motor, ya, dia di depan, kita di belakang, itu tercium baunya. Ya, maka ini sudah kata Nabi sallallahu, fahiya zaniyah, dia layaknya wanita pezina. Karena itu biasanya di zaman Nabi yang suka pakai parfum di luar rumah itu pezina. Kenapa? Karena tujuannya untuk menarik kaum laki-laki. Kalau wanita beriman, tidak mau mereka, ya, tidak mau mereka. Apa yang mereka cari dari pandangan laki-laki lain? Tidak ada kan? Mereka punya suami di rumah. Apa yang mereka harapkan lagi dari laki-laki lain? Tidak ada. Ketika seorang wanita dia pakai parfum keluar rumah, tujuannya apa? Tujuannya mesti agar dia dianggap wangi oleh orang yang dekat dengan dia, orang satu kantor dengan dia. Kayaknya harus kita perhatikan ini, kita perhatikan. Lebih ibu-ibu, ya. Kalau ibu-ibu ke sawah tentu tidak ada pakai parfumnya. Kalau pakai parfum kan kabun tanahnya sudah tuh, bon paluh. Ibu-ibu kan ke kantor biasanya, ya. Guru sekolah, ya, kerja di kantor. Biasanya, ya, hati-hati bagi para wanita yang kerja di kantor itu. Hati-hati. Berhiasnya, ya, memakai parfumnya, ini semua hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi wanita. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalil yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Maka dengan itu selesai pembahasan kita dosa besar yang ke-28. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jikalau ada pertanyaan maka dipersilahkan. Bismillah. Apa Ustaz? Bagaimana dengan laki-laki yang mengikat rambutnya, dan bagaimana juga hukum laki-laki yang rambutnya panjang seperti panjangnya rambut perempuan? Ya, itu tidak boleh. Ya, laki-laki boleh memanjangkan rambut itu hanya sebatas bahu. Apa yang lewat dari bahu maka dia telah menyerupai perempuan. Ya. Jadi laki-laki boleh panjang rambutnya boleh, tapi tidak boleh melebihi bahunya. Ya. Paling maksimal panjangnya rambut laki-laki itu adalah sampai sebahu segini. Kalau di bawah bahu maka ini berarti dia serupa dengan perempuan. Bagaimana hukum mengikat rambutnya? Tidak boleh. Ya? Tidak boleh laki-laki itu mengikat rambut. Wallahu ta'ala.
wanita atau istri yang mengupload foto di media sosial dan suaminya tidak melarang, apakah suami ikut berdosa? Ya, suaminya ikut berdosa. Ya, kalau suaminya tidak mengingkari. Tapi kalau suaminya menasihati, ya, tapi istri tidak kunjung mendengar, maka suami tidak berdosa. Yang menanggung dosa adalah istri. Jadi dosa itu akan diterima oleh suami jika suami tidak menasihati istrinya. Misalnya seorang laki-laki dia punya istrinya ini tidak pakai jilbab, keluar rumah pakai celana pendek, tiap hari dinasihati. Apakah suami berdosa dengan tingkah laku istrinya? Tidak. Kenapa? Karena dia telah menasehati. Istrinya tidak sholat, dia katakan sholat lain, hendaknya sholat bininya. Apakah si suami berdosa? Tidak. Kenapa? Karena suami telah menasehati. Ya, jadi suami harus menasehati istrinya. Kalau seandainya dilihat foto istrinya di media sosial, ya, maka dia sudah nasihati. Atau dia lihat istrinya berlebihan dalam menggunakan media sosial, maka seorang suami pun harus menasihati istrinya. Ya, media sosial ini, Bapak dan Ibu rahmati Allah, kita harus cerdas dalam menggunakannya. Ya, cerdas dalam menggunakannya. Jangan sampai malah kita tidak pandai menggunakan media sosial. Segala hal diekspos di media sosial. Ini tidak boleh, ya. Tidak boleh. Maka kalau kita punya istri yang dia intens dengan media sosialnya, maka nasihati dia. Ya, nasihati. Karena tidak mendatangkan faedah, tidak mendatangkan apa? Faedah. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya bagi kami laki-laki yang pergi dengan istri orang dalam rangka urusan kerja, yang mana perempuan ini telah mendapatkan izin dari suaminya? Tidak boleh, ya, tidak boleh. Apa alasannya? Apapun tidak boleh. Ya, kan istri orang, bukan istri kita. Ya, pergi tugas kantor misalnya, atau latihan apa, ya, yang dituju misalnya 2 orang. Laki-laki 1, perempuan 1, berangkat ke Jakarta untuk dinas luar kota. Boleh? Tidak boleh. Walaupun suaminya izin, tolong dijaga bini yang boy, salam di Jakarta. Tidak boleh. Haram juga hukumnya, tidak boleh. Ya, itu bahaya Ustaz. Ya, pagi seorang enggak semuanya pagi, ya kan? Pergi sendiri dulu. Kalau dia tugas kerja, maka jangan semobil dengan wanita yang tidak mahram dia. Ya, kalau seandainya dia sama pesawatnya, maka biarkan wanita itu bukan urusan kita. Ya, adapun suami yang mengizinkan, ini suami yang tidak punya cemburu, ya. Dah tahu istrinya tugas, ada laki-laki di situ, mengizinkan dulu, kan ada cemburu suami namanya. Kalau anak pribadi, ya, itu pasti cemburu kita. Jangankan itu, istri naik taksi online sendirian, itu tidak pernah diizinkan. Ya, taksi online sendirian tidak pernah kita izinkan. Atau dulu ketika kita di Jakarta, istri mau pulang. Kan kalau seandainya kita ingin pikir simpel, saya antar di Bandara Soekarno-Hatta, nanti dijemput sama bapaknya di Minangkabau, kan aman. Tapi enggak. Kenapa? Karena itu tadi syariat Islam tidak memperbolehkan. Terus bagaimana lagi? Ya, antar sampai rumahnya. Bahkan ada kawan anak itu Padang Jakarta itu bolak-balik dalam sehari. Diantar istrinya pagi, sampai istrinya di bandara, dijemput oleh orang tuanya, diserahkan, dia berangkat lagi langsung sore sampai Jakarta lagi, hanya untuk antar istrinya. Nah, seperti itu seharusnya laki-laki mesti harus seperti itu, ya, harus seperti itu.
Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini ya, kalau seandainya misalnya kita ditugaskan, kemudian pada tugas itu ada bercampur laki-laki dan perempuan, maka kita berangkat sendiri. Kita berangkat sendiri, ya, jangan gabung dengan campur baur antara laki-laki dan perempuan. Wallahu taala. Karena itu jangankan tugas kerja, umroh saja kalau seandainya kita dipasangkan, ya, titip istri ambo, ya, selama umroh itu tidak boleh juga, ya, menjaga istri orang selama umroh. Istri orang kalau dijaga ini, maka istri itu jangan dititip-titipkan, ya, titip ke tukang ojek, titip ke tukang taksi, ya, banyak. Ya, zaman sekarang ini suami kadang-kadang nitip apa lagi, Bu? Hah? Kamu ibu biasanya dititipan leh? Sama saya ibu bisa dititipan leh? Hah? Ibu tahu lah. Ya, itu tidak boleh, ya. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa berdosa kita mengasih anak perempuan kita mainan boneka Barbie yang menyerupai bentuk manusia? Anak perempuan tidak berdosa kalau seandainya, ya, kepalanya dihilangkan, ya, kalau kepalanya dihilangkan. Atau boleh dibelikan boneka, tapi boneka yang tidak ada unsur makhluk bernyawa, contohnya mobil kemudian ada matanya, boleh? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena mobil itu tidak bernyawa dia, ya kan? Mobil dibelikan misalnya mainan bis kemudian ada matanya, ya, boleh? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena bis itu dia pada hakikatnya bukan makhluk hidup. Tapi kalau dibelikan mainan kucing-kucingan ada mata kucing, ya, boneka kucing ada matanya, maka ini tidak boleh, kecuali, ya, dihilangkan kepalanya atau dihilangkan matanya. Paham kita ini? Jadi tidak terlarang pula kita membelikan mainan untuk anak, boleh. Karena di zaman Nabi, ketika Nabi menikah dengan Aisyah masih kecil dan Aisyah punya boneka. Nabi tidak melarang Aisyah bermain boneka, namun apa? Nabi hanya pisahkan kepala dengan badan boneka tadi. Ya, wallahu taala. Ustaz, bolehkah seorang muslim menikahi seorang perempuan yang pernah berzina tetapi sudah bertobat berjanji tidak melakukan lagi? Ya. Kalau seandainya dia memang wanita yang benar-benar telah bertobat, maka boleh. Ya. Orang setelah taubat maka dia tidaklah, ya, dianggap orang yang berdosa lagi. Kalau seandainya dia dulu sebagai pezina, kemudian dia bertobat, maka dia tidaklah dinamakan dengan pezina lagi. Ya, kenapa? Karena sudah bertobat. Boleh, ya. Boleh dia menikah dengan wanita yang berzina namun telah bertobat. Kalau aku tanya boleh. Ya. Apa tidak ada wanita lain? Itu pertanyaan berikutnya. Itu wanita di dunia di Bukit Silenggo misalnya kan banyak, ya. Kalau antum mau silakan. Kalau anak tidak mau, ya, jangan kira wanita itu satu, ya. Karena kita kalau sudah cinta sama orang, seolah-olah wanita itu dia, hanya satu-satunya wanita, sehingga lemah di hadapan seorang wanita. Kalau untuk bertanya boleh, maka jawabannya boleh. Tapi memang yakinkan dulu bahwasanya wanita itu telah bertaubat. Ya, telah bertaubat. Memang dia sudah bertaubat. Nah, jangan katanya bertaubat nanti setelah nikah, dia berzina lagi. Maka ini memang harus diyakinkan dulu bahwasanya wanita ini telah benar-benar bertaubat. Wallahu taala. Jadi maksud daripada hadis Nabi tadi apa? Wanita yang memang berzina tidak boleh dinikahi oleh siapa? Oleh laki-laki beriman. Tidak boleh. Tapi kalau seandainya dia telah taubat dengan taubatan nasuha,
Makkah boleh ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap kita apabila berada di tengah orang-orang yang membicarakan tentang ini? Sudah pertanyaan pekan lalu sudah selesai, alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada kita cukupkan. Kalau bisa baik. Ini pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa sebagian Al-Quran pada surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dituliskan turunkan di Madinah dan sebagian Al-Quran menuliskan diturunkan di Mekah? Ini pertanyaan tadi. Iya. Di Al-Quran mana ini, Bu? Pak? Setahu kita surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas itu diturunkan di Makkah. Kenapa? Karena kandungannya adalah kandungan tentang tauhid. Dan rata-rata surat yang ada pada juz 30 itu semuanya Makkiyah. Bukan diturunkan di Makkah, ya, tapi diturunkan sebelum Nabi hijrah. Jadi ini perlu kita luruskan lagi bahwa yang dimaksud dengan surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Kalau surat Madaniyah, surat yang turun setelah Nabi hijrah, bukan ya seperti yang kita pahami atau seperti diajarkan oleh guru-guru kita dulu. Guru kita dulu mengajarkan surat Makkiyah, surat yang turun di Makkah. Surat Madaniyah, surat yang turun di Madinah. Maka ini kurang tepat, ya. Wallahu taala alam. Setahu kita surat ya An-Nas, Al-Ikhlas dan Al-Falaq itu adalah surat Makkiyah, bukan surat Madaniyah. Adapun kalau seandainya kita buka di juz 30 yang surat Madaniyah itu ya surat An-Nasr, idza jaa nasrullah. Itu dia Madaniyah. Kemudian surat Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Kemudian surat ya itu saja, 3 surat saja. Ya, 3 surat saja. Yang pertama An-Nasr, surat Madaniyah. Yang kedua di juz 30 Zalzalah. Kemudian Al-Bayyinah. Adapun selain itu maka dia surat Makkiyah, itu surat yang Allah turunkan kepada Nabi sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Wallahu taala alam. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Terlebih dan terkurang mohon maaf kepada Allah taala dan minta ampun. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.